Jadi seminggu yang lalu jam setengah 3 itu ada oknum yang mengatasnamakan Shopee yang nomornya itu +1. Dia bilang katanya saya mendapatkan undian sebesar 2 juta rupiah. Katanya saya pemenang ke-6 katanya gitu. Terus saya bodohnya saya percaya saja gitu. Halo. Ya. Ya, Ya. itu kronologisnya gimana, Mbak? Dari awalnya biar saya jelas gitu. Jadi seminggu yang lalu jam setengah 3 itu ada oknum yang mengatasnamakan Shopee yang nomornya itu +1. Dia bilang katanya saya mendapatkan undian sebesar 2 juta rupiah. Katanya saya pemenang ke-6 katanya gitu. Terus saya bodohnya saya percaya saja gitu, Pak. Terus saya habis itu disuruh ditanya sama dia, katanya mau mengirim lewat Shopee Pay atau aplikasi lainnya gitu. Terus dia tanya punya aplikasi Dana enggak? Saya bilang punya. Terus kata dia coba top up dulu ya biar bisa kami kirimkan. Nanti kalau misalnya sudah top up bilang halo ke kami dan bisa langsung dicek saldonya gitu. Nah terus saya ke Alfa bayar top up 150.000. Habis itu ada oknum lagi yang mengatasnamakan Dana, sepertinya itu dia juga meminta PIN dan kode OTP. Terus Anda kasih? Iya, Pak. Terus? Nah iya, terus dia ngambil, saya waktu itu belum nyadar kalau itu di-hack. Dia bilangnya lagi proses pengiriman, jadi saya tidak boleh membuka aplikasi Dana dulu gitu. Nah terus habis itu dia minta nomor rekening, menyuruh saya ke ATM. Katanya ini pengirimannya 1.300.000 ke ATM, 1 juta ke Dana ya Mbak, Kak, katanya gitu. Terus saya tanya kok ke Dana langsung emang nggak bisa ya? Nggak bisa Mbak, harus ke ATM dulu ya sekarang, katanya gitu. Nah terus akhirnya saya ke ATM, dan pas di ATM itu ditanya saldonya berapa gitu. Terus saldonya tuh 40.000 kan. Nah dia bilang katanya saldonya harus minimal 300.000 Mbak baru bisa dikirim. Saya nurut-nurut juga Mas, aduh saya bodoh banget. terus pakai rekening yang lain akhirnya. Nah terus ada tuh 1 juta. Nah di situ saya dituntun gitu untuk transfer ke dia bilangnya itu ditransfer ke akun Dana saya, padahal dia bikin akun link aja, bikin akun lagi, dia di link aja pakai nomor saya. Nah gitu. Terus pas saya bilang kok ini saldonya berkurang ya, terus kata dia berapa apa bahkan ini dikirimnya ke nomor Mbak jadi aman, katanya gitu. Nah setelah itu saya disuruh pulang, terus suruh download EasyCash untuk pencairan katanya. Saya sama ibu saya sama sekali nggak tahu tentang pinjaman online gitu Mas. Nah terus di situ juga saya dituntun lagi untuk mengisi data-data, apalagi tuh yang diisi tuh pakai data-data ibu saya Mas. Nah terus saya disuruh ke ATM lagi, tunggu 20 menit untuk pencairan katanya gitu. Nah gak lama kemudian cair tuh ke rekening ibu saya. Nah habis itu dia minta transfer lagi Mas. Alasannya apa transfer itu? lagi. Alasan apa? Untuk transfer itu? Gak tahu, mungkin saya waktu itu mikirnya mungkin dikumpulin dulu ke Dananya nomor akun Dana saya yang sudah dibobol itu ya. Iya. Nah habis itu udah di situ saya kena tiba-tiba saya baru nyadar, oh ini pinjaman, berarti
saya ini pinjam, bukannya dia mencairkan dana untuk dikasih ke saya gitu. Saya nggak nerima uangnya sama sekali. Iya. Itu besarnya berapa Mbak di isi cash itu pinjamnya? 3 juta. Oh, cuma 3 juta. Terus? Terus habis selesai sama isi cash, Ya. apa namanya, dia menyuruh saya untuk top up Shopee Pay, tapi di situ saya udah nggak percaya sama dia lagi, jadi udah selesai di situ Pak, Mas. Nah, terus dia blokir ya mesti nomor Anda. Iya, iya, Ya. Jadi di situ Anda dituntun untuk top up dana, terus top up dan ya, terus Anda ada SMS OTP dari dana, terus Iya. dia minta OTP-nya itu dia minta. iya, Nah, terus Anda dilarang suruh buka aplikasi dana dulu karena apa? Akan ketahuan nanti kan gitu, dia sudah seperti itu. Nah, jadi ini nomornya +1 itu ya, yang seperti Anda Iya. Anda tahu nomor saya dari YouTube pasti ya. iya, Nah, dan itu ada 3 video saya tentang mengungkap tentang modus penipuan isi cash, ya kan? iya, Dan yang Iya. ini yang mungkin yang mirip dengan Anda ini yang video terakhir saya yang kemarin paling. Tapi itu lewat Iya. BRI karena dia tidak punya akun dana, akhirnya dia ngasihkan rekening BRI. Nah, gitulah Mbak. Mas, Gimana? ini berarti rekening ibu saya dia nggak bisa bobol kan ya? Enggak, tapi yang dibobol akun dana Anda. Makanya akun dana Anda itu harus Iya. Anda tutup saja. Iya, sudah diblokir. Nah, karena apa? Yang kalau yang dari pinjaman itu hanya untuk pencairan ke rekening ibu. Kalau akun dana Anda karena sudah OTP-nya sudah dikasih, baratnya sandinya atau PIN-nya sudah Anda kasih, itu mereka bisa membobol dari jarak jauh. Jadi saran saya untuk akun dananya jangan digunakan lagi, gitu ya. Ya, Atau bikin akun baru saja. Terus yang Anda tanyakan di sini apa masalahnya? Yang solusinya itu saya harus bayar si cashnya atau enggak ya? Soalnya di sini saudara-saudara saya semua orang bilang nggak usah bayar karena saya juga nggak menerima uangnya, dan saudara saya juga pernah punya kasus seperti saya. Dia juga diiming-imingi hadiah, terus ujung-ujungnya kepinjol, dia nggak bayar sama sekali, dan BC-nya juga sekarang udah menghilang gitu. Terus banknya juga masih aman, nggak kena blacklist. dulu saudaranya dari aplikasi apa? Aplikasi apa ya, kurang tahu, tapi pinjolnya itu kurang ada pintar-pintar gitu. Kredit pintar mungkin ya. Iya, kayaknya itu. Ini Mbak, ini sebagai pembelajaran dulu dan pengetahuan Anda ya, saya terangkan tentang pinjaman online. Pinjaman online itu terbagi ada 2, ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal itu sudah berizin atau terdaftar di OJK. Yang ilegal itu yang liar lah, yang tidak berizin, tidak punya terdaftar di OJK, tidak punya kantor dan sebagainya. Nah, yang punya Anda ini EasyCash itu aplikasi legal yang sudah berizin terdaftar di OJK. Mungkin bisa Anda mencueki, tidak bayar dan sebagainya. Tapi mau tidak mau, yang Anda secara entah itu sadar atau tidak sadar telah melakukan namanya akad kredit dengan pihak EasyCash. Walaupun itu ditipu ya, dengan data-data ibu Anda yang real kan, nggak ada pemalsuan dan sebagainya. Jadi EasyCash karena Anda yang mengisi data-data itu atas data ibu, otomatis pihak EasyCash merasa bahwa Anda itu pinjam. Nah, kedepannya apa? Kedepannya kalau namanya orang pinjam dan tidak dibayar pasti akan ditagih. Apalagi baru seminggu kan, baru seminggu mungkin belum ditagih karena tenornya EasyCash itu paling tidak 28 hari sampai 30 hari ya kan? Atau cicilan. Ini tenornya cuma 15 hari berarti cicilan. Iya. Cicilan tenor semua berapa kali itu tenornya? 4 kali. Ya, 4 kali cicilan dari 3 juta ya. Berarti Anda nanti setiap 15 hari pasti dihubungi pihak DC untuk menagih tentang pembayaran Anda.
kalau Anda tidak bayar kan gitu. Dan akhirnya ke Tapi- depannya kalau sudah 1 bulan ke depan Anda tidak bayar, pasti akan ada DC lapangan yang mengunjungi Anda. Ini pihak isi cash itu ada DC lapangannya, ya kan? Beda dengan Iya. aplikasi-aplikasi yang mungkin kurang tenar lah, aplikasi legal yang kurang tenar mungkin di beberapa tempat tidak ada DC lapangan. Kalau isi cash, insya Allah ada DC lapangannya karena kami sudah menangani ini banyak sekali. Nah, kalau Anda tidak bayar, resikonya ditagih DC via telepon, kontak darurat, kan Anda mengisi kontak darurat juga. Iya. Nah, kontak darurat itu juga dihubungin. Nanti kalau masih tidak bayar, biasanya ada DC lapangan ke rumah. Resikonya itu. Iya. Terus di polisi itu bagaimana, Mbak? Saya penasaran. Dan sehari sebelum itu kan saya ke polsek ya, setelah kejadian itu saya ke polsek pagi-pagi. Nah terus kata polisinya itu apa namanya ya, udah nggak usah dibayar, paling dia cuma ngancem-ngancem doang, nggak usah takut katanya gitu. Nah terus dia cuma bilang udah gitu aja sih, terus katanya nggak usah diblokir kartu-kartunya, dia juga nggak bakal bisa ngambil data-data gitu. Kalau polisinya bilang jangan dibayar dan sebagainya, tidak bisa ngambil data-data, apakah dia itu tidak paham tentang pinjaman online? Ini mohon maaf ya, pinjaman online Iya. saat Anda mengajukan itu kan ada tombol-tombol izinkan dan izinkan, ya kan? Iya. Kamera, galeri, kontak, ya kan? Itu secara otomatis disadap, Mbak, gitu loh. Iya. Nah, ini mohon maaf, saya bukan menilai pendapatnya Pak Polisi, tapi ada yang salah tentang pemahamannya, ya kan? Iya. Ini bukan buat siapa-siapa, buat apa? Buat Anda sendiri, buat ibu Anda, karena nanti kalau terjadi sesuatu kepada ibu Anda tentang pinjaman ini, siapakah yang bertanggung jawab, kan gitu? Kita bicaranya di situ. Iya betul. Nah, apakah Pak Polisi itu mau mengurusi ini? Saya kurang yakin lah gitu. Paling dibuatkan LP, setelah itu tidak ditindaklanjuti. Lihat aja, setelah dibuatkan LP apakah akan ditindaklanjuti polisi untuk memanggil dari pihak isi cash? Anda yakin Iya nggak? tidak. Nggak yakin saya. Enggak. Paling ya itu hanya untuk apa? Formalitas pelayanan. Iya. Nah, apakah itu menyelesaikan? Menurut Anda? Iya tidak. Itu hanya Tidak. menyelesaikan sebagai apa? Sebagai pendukung untuk psikologis saja. Oh iya, ini saya korban, ini loh buktinya, paling gitu. Tapi Iya, apakah hutangnya betul. bisa tidak dibayar? Nggak bisa, Pak. Berarti polisi itu kalau nyuruh tidak bayar itu sudah melanggar hukum sebetulnya. Sebagai penegak hukum dia harus belajar hukum perdata, hukum hutang piutang itu. Tapi semua saya kembalikan kepada Anda sama Ibu. Cuman karena Anda konsultasi, saya berkewajiban untuk menjelaskan tentang resiko-resikonya ke depan. Itu ya. Terus katanya ya ini tuh pinjol legal, rasa ilegal katanya begitu. Soalnya nagihnya kasar, terus gak sesuai OJK bunganya. Jadi khawatir saya juga kan ya Mas. Iya. Maksudnya khawatir gimana? Kalau nggak dibayar makin bengkak gitu. Iya terus aplikasinya juga nggak jelas gitu. Gini, itu hak Anda mau bayar atau tidak. Yang penting seperti yang saya bilang tadi, bahwa isi cash itu terdaftar dan berizin di OJK, yang dalam artinya dia legal atau sah secara hukumnya. Dan resiko tidak bayar di pinjaman online legal ya seperti tadi yang saya bilang adalah ditelepon oleh DC kantor, kontak darurat dihubungin, terus didatengin DC lapangan. Kalau Esikas kayaknya ada sih DC lapangannya, cuma lumayan banyak di beberapa daerah. Anda di daerah mana nih, Mbak? Di Bekasi. Apalagi di Bekasi, Jabodetabek itu rata-rata pinjaman online legal yang sudah ternama seperti Sekes, Akulaku dan lain sebagainya itu ada di sini.
apalagi Anda kan menggunakan identitas ibu kan waktu pinjam di isi cash itu kan. Iya, apalagi ibu saya. Udah tua. Apalagi ibu saya PNS. PNS. Nah, apalagi Iya. waktu ngisi kondarnya itu paling punya keluarga ya, punya Anda, punya siapa gitu ya. Iya. Oh, nggak masalah. Kalau masalah itu kan internal bisa diatasi. Yang harus kita antisipasi itu pihak DC menghubungi meneror terus. Isi kas itu agak, Anda lihatlah video kami penagihan isi kasnya itu kasar sekali, bukan agak kasar, cewek-ceweknya kasar semua. Itu semua kan adanya itu di video saya kan. Anda bisa lihat itu semua kasar, bahkan masif itu dalam arti kalau Anda sudah akan telat saja 2 hari sebelum terlambat bayar itu sudah diteleponin terus. Apalagi sudah terlambat bayar itu tiap jam ganti-ganti orang yang telepon dan semua kasar. Kita kan menjaga psikologis ibu juga kan gitu, yang kita pikirkan itu. Benar, Mas. Nah,